Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Rabu pagi hari ini tanggal 13 Agustus 2025. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus, sebab kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan selama-lamanya. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Kasih karunia-Nya, kebaikan Tuhan kekal selama-lamanya. Terbukti nyata kita dipelihara sama Tuhan sampai pada bulan ke-8 tanggal 13 Agustus pagi hari ini. Ini anugerah Tuhan yang besar. Bersamaan pula atas kemurahan Tuhan kita baca kitab Esra pasal 3 ayat 8 sampai 13. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Zerubabel dan Yesua memulai pekerjaan membangun rumah Tuhan di Yerusalem setelah melalui hambanya Raja Kores, Raja Persia, untuk membebaskan bangsa Yehuda lolos dari cengkeraman tawanan di Babel oleh Raja Nebukadnezar yang kalah berperang, saudara. Karena Tuhan yang utus, karena janji Tuhan di dalam kitab Nabi Yeremia memang benar, cukup 70 tahun bangsa ditawani Babel. Setelah itu kembali kepada rumah Tuhan. Ini merupakan titik awal rumah Tuhan dibangun di Yerusalem. Itu tiap hari, tiap saat kita menerima kasih kebaikan Tuhan. Sebab katakan kepada Yesus, saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian ini. Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Dalam hidupku, amin, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan, ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh sangat baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya, dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Bapa, amin, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, ku naikkan syukurku, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu,
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Tak pernah Kau tinggalkan kami, Bapa. Selalu kami bersyukur kepada-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Untuk pagi ini kami terima firman-Mu. Amin. Haleluya. Ampunilah semua dosa, semua salahku ya Tuhan Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama dan segala nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi ini berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera para Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus. Rabu pagi ini 13 Agustus 2025. Waktu berjalan terus, makin mendekati kemerdekaan Indonesia 80 tahun. Berkaitan pula ulang tahun saya 17 Agustus. Usia 69 tahun. Kalau Indonesia merdeka 80 tahun, jadi beda 11 tahun. Saya usia 69 tahun. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, setelah tanggal 17 berarti saya usia memasuki tahun 70. Kalau sudah 18 Agustus, berarti saya akan menjalani usia ke 70 tahun. Diberkatilah, kata firman Tuhan, yang kita mau selalu mencari Tuhan. Diberkati kamu oleh Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Dan firman Tuhan kata Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia bagi segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan-Nya Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 119 ayat 1 dan 2. 118. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas akan kasih kebaikan Tuhan. Nafas dari Tuhan, oksigen gratis, tidak pernah ada keluar tagihan, kwitansi tagihan, tidak pernah, saudara. Tapi untuk itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan kita pagi ini. Baca kitab Esra pasal yang ketiga. Puji Tuhan, hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Kita terus sudah selesai pembacaan Tawaris, sekarang kitab Esra. Kita sudah melihat kesaksian pertolongan Tuhan buat bangsa Israel, khususnya selatan Yehuda, sudah dilepaskan dari tawanan dari Babel. Diizinkan Tuhan suku Yehuda, Benyamin, ada berapa juga dari suku Lewi, kembali anak-anak Tuhan ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan, ya. Mari mau baca ayat 8, dikatakan pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Amin. Zerubabel bin Shealtiel dan Yehuda
termasuk dengan bangsa Israel, suku Yehuda. Dia tahu diri. Dilepaskan oleh Tuhan melalui Raja Persia, Raja Kores, untuk terlepas tawanan dari Babel. Raja Nebukadnezar dikalahkan. Ya, Tuhan kirim Raja Persia, Kores, kembali bangsa khusus Yehuda untuk kembali ke Yerusalem, lepas dari tawanan. Dia tahu diri membangun rumah Tuhan. Berarti dari hatinya cinta sama Tuhan, membangun rumah Tuhan. Demikian di dalam kehidupan kita belajar. Tuhan sudah tolong kita banyak perkara. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah menolong setiap kita. Tapi banyak orang Kristen sudah ditolong Tuhan, tapi kurang berterima kasih. Bahkan banyak juga yang mereka komplain, selalu mengeluh, tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Kedua, belum pernah membalas kebaikan Tuhan. Ini lihat ini. Zerubabel ingin membalas kasih kebaikan Tuhan. Dia kembali menangis. Kalau sudah lihat nanti bangsa Israel banyak menangis. Diawali membangun rumah Tuhan. Karena dia saking cintanya kepada Tuhan. Demikian mari Bapak Ibu. Kapan kita bisa membalas cintanya Tuhan yang sudah kita terima begitu sangat banyak. Kita bisa belajar supaya makin hari kita mau ayo cinta Tuhan. Lakukan buat cintanya kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik. Mari kita baca ayat berikutnya yang 9. Lalu Yosua serta anak-anak dan saudara-saudara dan Kadmiel serta anaknya, orang-orang Yehuda bersama bertindak mengawasi orang-orang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci, Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan. Maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa caracap untuk memuji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Coba lihat ini. Saking gembiranya, sukacita dia kembali ke Yerusalem, kembali kepada cinta Tuhan. Dia membangun rumah Tuhan. Dia memujiakan Tuhan, membawa nafiri. Ya, semua memuji Tuhan untuk membalas cintanya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau kita sudah terima kebaikan-kebaikan Tuhan, mari kita selalu memuji Tuhan tiap hari, tiap saat. Puji nama Tuhan. Saksikan betapa besar kasih tiap Tuhan. Bahkan di antara mereka yang menangis. Coba ini ayat 11. Secara balas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih-Nya kepada Israel. Dan seumatnya bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tapi banyak di antara para imam, orang Lewi, dan kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring. Ketika perletakan dasar rumah itu dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara nyaring sehingga bunyinya kedengaran sempat sampai jauh. Coba mereka bersorak-sorai terima kasih kepada Tuhan. Tapi di antara mereka juga menangis. Menangis apa saudara? Karena secara manusia berterima kasih kepada Tuhan. Kalau tadinya rumah Tuhan sudah runtuh, tapi bisa dibangun kembali, itu karena anugerah kebaikan Tuhan. Mari kita belajar, supaya belajar kita selalu berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur, memuji nama Tuhan, bersehati, kita mau sungguh-sungguh selagi kita hidup, selagi Tuhan berikan nafas, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari berikan yang terbaik, selalu tiap hari, setiap saat, diawalin pujian seperti pagi ini. Katakan bahwa Yesus sungguh baik. Engkau Bapa sungguh baik. Mari Bapak Ibu, selagi kita hidup, selagi Tuhan berikan kita sehat, selagi Tuhan berikan kita kesempatan, pergunakan setiap kesempatan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Selagi kita hidup di dunia ini hanya satu kali, waktu tidak pernah toleransi mundur, berjalan terus. Tapi diri pula mari kita bersyukur kepada Tuhan, menjadikan diri kita jadi orang Kristen yang benar, jadi orang Kristen yang bertobat, jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, berkenan dikatakan hati Tuhan, sehingga hidup kita suatu hari kelak kalau Yesus datang, nama kita disebut, nama kita ada terdaftar dalam kitab kehidupan. Dan mulai saat ini mari kita makin hari mau cinta Tuhan, kita mau sungguh ikut Yesus, sekali ikut Yesus sampai selama-lamanya kita cinta Yesus, kita mau ikut dengan setia,
Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, selalu kita berkata, Bapa, haleluya, Engkau sungguh baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Di hidupku, amin. Terima kasih Tuhan, Bapa, amin, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, tak bisa-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu sudah semua pagi ini diberkati Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan, berjaga dan berdoa sebelum Bapak Ibu beraktivitas apapun. Kita mau kembali kepada Tuhan. Biar kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan pernah ngomel, belajar bersyukur. Katakan, Yesusku sungguh baik. Dan senantiasa kita memujiakan Tuhan. Lakukan penyembahan tiap hari, tiap saat. Biar kita semua menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.